Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama. Hari ini kita akan belajar tentang kelahiran Yesus Kristus. Selamat Natal. Kelahiran Tuhan Yesus itu kita peringati setiap tanggal 25 Desember. Biasanya kalian di rumah sudah sibuk memasang pohon Natal, membeli pakaian baru, memasak kue-kue. Begitu ya. Nah, sekarang pagi ini kita akan melihat kayak apa sih saat kelahiran Yesus Kristus. Mari kita ikuti. Anak-anak, dengan belajar hari ini tentang kelahiran Yesus Kristus, kita semua akan semakin memahami karya keselamatan Allah yang dialami oleh tokoh-tokoh, khususnya di dalam Perjanjian Baru. Siapa tokoh yang terbesar? Oke, Yesus Kristus. Sebelum kita belajar pada hari ini, yuk kita berdoa dulu supaya Roh Kudus semua hadir di sini, para malaikat, Tuhan Yesus sendiri hadir di tengah-tengah kita. Mari kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mau dilahirkan ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Semoga kelahiranmu menambah iman kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita perhatikan gambar ini. Kisah kelahiran Yesus Kristus. Jauh sebelum Yesus lahir, seorang nabi, namanya Nabi Yesaya, dia sudah meramalkan. Apa itu meramalkan? Mengatakan dalam tulisannya. Kita lihat gambarnya. Ya, yang di belakang itu adalah gambar Nabi Yesaya. Dia mengatakan seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan Tuhan yang disebut Immanuel. Nah, beberapa ratus tahun kemudian ada seorang malaikat yang mendatangi Bunda Maria dan dia mengatakan akan mengandung dan melahirkan. Nah, pada waktu itu, beberapa saat kemudian, Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar semua warga negara kerajaan Roma mendaftarkan diri untuk sensus. Semua orang pergi untuk didaftarkan di kotanya masing-masing. Yusuf orang mana? Mari kita ikuti cerita selanjutnya. Nah, karena mereka orang Bethlehem, Maria dan Yusuf tunangannya pergi ke kota Bethlehem. Pada saat itu, kota Bethlehem disebut kota Daud. Mereka pergi ke sana untuk mendaftarkan diri. Beberapa hari perjalanan mereka menuju ke Bethlehem. Ketika sampai di sana, rupanya tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ketika dia mengetuk pintu pemilik penginapan untuk menginap di sana, ternyata
tidak ada tempat. Mereka bahkan memandang sangat heran mengapa orang seperti ini mau menginap di penginapannya. Nah, karena tidak ada tempat di penginapan, kemudian mereka diberi satu tempat oleh seorang gembala, disuruh menuju kandangnya. Saat itu Maria melahirkan Yesus. Anak itu dibungkusnya dengan kain lampin, lalu diletakkan dalam palungan berisi jerami, sebab mereka tidak ada tempat untuk menginap di penginapan. Anak-anak, apakah kalian tahu palungan? Palungan adalah tempat untuk makan domba-domba. Jadi kalau domba diberi makan, tidak disebar begitu saja, melainkan diletakkan di piring. Nah, piringnya itulah, tempat makan itulah disebut palungan. Supaya tidak kotor, maka palungan itu dialasi dengan jerami. Anak-anak, apa yang terjadi kemudian? Ketika para gembala sedang berjaga-jaga dengan dombanya di padang rumput daerah itu, tiba-tiba sinar yang begitu menerangi mereka, sinar yang sangat bercahaya, turun atas mereka, dan suara terdengar dari situ, supaya mereka mengunjungi kanak-kanak Yesus. Mereka melihat bahwa kanak-kanak Yesus telah lahir. Nah, tidak berapa lama mereka berjalan mengunjungi tempat di mana Yesus dilahirkan. Para gembala senang sekali, sambil membawa domba, sapi yang mereka miliki, mereka datang ke sana bersama teman-temannya, dan dengan sukacita mereka mengunjungi Yesus yang baru dilahirkan. Nun jauh di sana ada 3 orang Majus atau orang yang ahli perbintangan. Dia melihat tanda bintang di atas. Waduh, ini tanda sinar luar biasa. Pasti ada suatu keajaiban, ada seorang tokoh yang lahir. Rupanya bintang itu dilihat oleh 3 orang itu. Mereka akhirnya berjalan menuju titik bintang itu. Akhirnya mereka saling bertemu. Ini karena karya Tuhan juga. Mereka akhirnya bertemu dan mereka berjalan bersama-sama untuk mengunjungi, untuk melihat bayi yang baru saja dilahirkan. Ternyata bayi itu adalah Tuhan Yesus. Anak-anak, dengan penuh sukacita, ketiga orang Majus itu membawa kado, membawa oleh-oleh untuk bayi Tuhan Yesus. Apa yang mereka persembahkan? Ada yang membawa emas, ada yang membawa mur, ada yang membawa kemenyan. Mur itu adalah minyak wangi, jadi parfum yang sangat wangi yang ingin mereka persembahkan untuk Tuhan Yesus. Anak-anak, sebentar lagi kita merayakan Natal. Mungkin di rumahnya sudah ada yang bersiap-siap, pengen pakai baju baru, sudah minta dengan mamahnya. Hal-hal seperti itu bagi pengikut Kristus tidaklah penting. Mengapa? Karena yang penting adalah iman kita. Artinya
Kita bisa memakai baju yang biasa saja, yang sehari-hari, tapi layak dan pantas untuk merayakan Natal. Yang penting bagi kita, ucapkan salam Natal kepada mama, kepada papa, kepada kakak dan adik. Lalu kita minta maaf atas kesalahan tahun yang lalu yang mungkin telah kita perbuat, supaya pada saat merayakan Natal ada kasih, ada damai, ada sukacita, ada pengampunan. Disitulah makna dari Natal. Nah, tanyakan kepada orang tuamu, apa yang akan kamu lakukan sebagai tanda kamu sukacita menerima Tuhan Yesus. Karena Tuhan menghendaki agar kita selalu hidup penuh sukacita. Baik anak-anak, kita lihat sekarang rangkuman dari pelajaran hari ini. Yesus adalah juru selamat kita bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi Yesus yang memberi jaminan kepada kita semua. Ia yang akan menempatkan kita di surga kelak ketika kita sudah meninggal. Apakah dengan mudah begitu saja? Tidak. Meskipun kita sudah mempunyai tempat di surga, tetapi harus diiringi dengan perilaku hidup yang baik, benar, tepat. Ya. Kemudian kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelum ia lahir. Jadi bukan tiba-tiba, tapi ratusan tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Nabi Yesaya sudah mengatakan, kelak, entah kapan, akan lahir seorang anak laki-laki yang disebut Immanuel dari seorang gadis. Ia lahir dalam kesederhanaan yang mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana. Setiap kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus, rayakanlah dengan rasa sukacita dan penuh syukur. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah hadir ke dunia ini. Anak-anak, demikian tadi mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Semoga di dalam merayakan pesta Natal, yang lebih baik adalah hati kita ucapkan syukur kepada Tuhan karena Ia boleh hadir ke dunia ini, daripada hanya sekedar pakaian, makanan, atau hal-hal duniawi lainnya. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau lahir untuk kami. Berkatilah kami untuk mewartakan damai bagi semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa kita menyanyikan lagu Selamat Natal dan berikanlah ucapan tulus hati kepada kedua orang tuamu untuk meminta maaf atas kesalahan. Mungkin kalian pernah melukai hatinya, pernah bermalas-malasan. Cobalah Natal ini membawa kedamaian, sukacita, dan pengampunan. Terima kasih, sampai jumpa dalam pelajaran selanjutnya.